Oke, kita mulai aja kuliah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah mikroprosesor ya, dan arsitektur komputer lah kayaknya. Saya akan share screen. Ini kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Oke. Ups, sorry, salah pencet. Jadi mudah-mudahan sudah pada register semua di kuliahnya. Jangan sampai enggak, soalnya kalau enggak berapa ini urusannya, nilainya yang masalah sih sebenarnya. Nilainya, kerjaan ujiannya nilainya dari kuliah yang ini. Saya kasih lihat dulu kuliahnya. Bisa masuk ke opencourse.itts.ac.id. Mudah-mudahan semua sudah bikin account di situ, opencourse.itts.ac.id. Kemudian kita bisa search, Ctrl F. Kata kuncinya adalah 2024. Oke, kita akan cari. Ini ada dua. Ada big data sama mikroprosesor sama komputer arsitektur. Ada dua ini ya. Big data sama mikroprosesor komputer arsitektur. Cuman supaya gampang nanti komputer arsitekturnya saya akan mainannya Arduino sih sebenarnya. Soalnya itu komputer arsitektur yang kecil dan gampang sekali kita programming segala macam di situ. Oke, jadi ini kuliahnya tentang mikroprosesor. Kalau kita klik di sini, oke, kalau Anda belum terdaftar, di sebelah kanan atas biasanya, saya nggak tahu sebelah mananya, kira-kira di kanan atas lah, ada tulisan Enroll Me. Silakan klik Enroll Me-nya, masukin passwordnya adalah ITTS 2024. Oke. Jadi ini perhatiin nomornya ini ya. Jadi yang ITTS 2024-1 ini mikroprosesor sama komputer arsitektur, nomornya adalah 74. Jangan sampai salah. Karena ada yang open course-nya. Open course itu buat publik. Isinya sama persis sih sebenarnya. Cuman yang apa sih namanya? Yang 2024 ini saya khususkan buat mahasiswa ITTS. Kenapa dibedain antara publik dan mahasiswa ITTS? Supaya saya gampang ngumpulin nilainya sih sebenarnya. Kalau publik ada 14.000 orang di situ, pusing saya nilainya, ntar Pak Aziz pusing kepala dia. Ini mana yang mahasiswa ITTS, bingung. Kalau yang ini kan hanya mahasiswa ITTS aja. Jadi lebih gampang. Walaupun isinya sama. Jadi isi sama sih sebenarnya. Jadi kalau Anda pernah ngerjain yang di sana, tolong bilang ke saya. Pernah yang ngerjain yang open course ya. Ini saya kasih lihat yang open course. Benernya tuh, saya coba ganti mikro. Nah, ini ada yang open course-nya, mikroprosesor sama komputer arsitektur. Terus ada yang 2024 1 mikroprosesor, ada yang 2022 1. Oke. Kita yang 2024 1. Oke, bukan yang ini, bukan 2022 1 ya. Yang ini 2024 1. Nah, ini kalau udah daftar, ini silahkan dikerjakan UTS UAS, kuis UTS UASnya dari sekarang, mulai dikerjakan dari sekarang. Jangan ditunda ke akhir semester, oke? Karena sayang waktunya di akhir semester. Silahkan kerjakan UTS UASnya untuk kelas-kelas yang lain. Kalau kelas ini silahkan dikerjakan dari sekarang. Kalau Anda udah nilainya bagus di atas 90, ya udah, nggak usah kuliah juga nggak apa-apa sih. Saya nggak akan nilai absen. Tapi kalau mau ikut kuliah ya nggak apa-apa juga, sah-sah aja. Nah, ini saya kasih lihat ininya ya, siapa yang sudah daftar. Kalau namanya belum masuk, silahkan daftar. Ini ada 9 orang, jadi 9-nya dikurangin 3 karena ada Ono, ada 3 orang Ono di sini. Jadi baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang terdaftar. Tolong kasih tahu yang lain kalau belum terdaftar, tolong daftar supaya bisa ngerjain ujiannya. Oke. Kalau nggak berabe soalnya urusannya. Nilainya nggak bisa saya masukin ke Pak Aziz gitu. Dan ini kuliahnya tolong kasih tahu juga ke adik-adik kelasnya. Adik-adik kelasnya yang mau ikutan ya silahkan aja daftar. Kalau mau ngerjain ujian silahkan ngerjain ujian. Jadi walaupun tidak terdaftar di KRS, kalau saya nggak keberatan sih. Walaupun tidak terdaftar di KRS, silahkan ikut ngerjain ujiannya. Nanti nilainya saya masukin ke Pak Aziz. Cuman kemungkinan besar Pak Aziz tuh biasanya gini, dia nilainya masuk.
Cuman nggak akan dikeluarin sebelum urusan administrasi keuangan segala macam beres. Biasanya gitu sih. Tapi nilainya udah masuk. Jadi nggak usah ngerjain lagi semester yang akan datangnya. Ya udah santai aja. Jadi tolong kasih tahu ke adik kelasnya aja. Kalau ada yang mau ikutan juga saya welcome aja sih, nggak masalah. Masalah tinggal nilai keluarnya tergantung administrasi biasanya. Tapi secara ilmu saya nggak peduli administrasi sih. Nggak peduli absen, nggak peduli administrasi, silahkan dikerjakan. Ujiannya silahkan dikerjakan. Ujiannya boleh dikerjakan berkali-kali, diambil nilai yang tertinggi gitu ya. Dah, mudah-mudahan kebayang. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Ini kalau dilihat di sebelah kanan bawah tuh saya ada kotak yang saya gerakin. Ini chat yang saya lagi monitor sih. Jadi saya sambil ngajar sambil ngelihat chat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan silahkan tanya sini ya. Nah, sekarang untuk dapat nilai A. Kan tujuan hidupnya dapat nilai A nih ya kalau kuliah. Mana sih? Salah. Ini side administration. Oke. Nih, dapat nilai A, ada pilihannya. Bisa nulis buku, saya gedein deh biar enak. Bisa nulis buku. Oke. Bisa juga ujian. Jadi ada dua pilihan sih, nulis buku sama ujian. Sebetulnya kalau mau nulis jurnal juga sah-sah aja boleh. Gantiin buku sama jurnal, cuman biasanya udah buku aja udah pada stres. Bukunya 200 halaman. Bukan A4, B4 atau B5 gitu. Ukuran yang benernya sih sebenarnya. Kalau A4 200 halaman, nanti pas diedit jadi 300 halaman, jadi kebanyakan sih. Jadi kalau Anda nulis buku, kuis UTS UAS biasanya akan saya set manual jadi 100 nilainya. Kalau nulis buku, dalam satu semester ya. Berapa orang berjuang buat nulis buku dan gagal. Jangan sampai kalau gagal ya lu harus dapat nilai dari ujian. Masalahnya udah gitu mereka sering kali gini, saya nulis buku aja nggak mau ujian. Udah gitu bukunya gagal, ujiannya gagal, nggak lulus tuh kuliah. Jadi kalau nggak yakin bisa nulis buku, silahkan ngerjain ujian. Dan ini lumayan gampang sih, bisa boleh berkali-kali, nilainya bisa 100. Kalau yang ini nulis buku resikonya lebih tinggi sih sebenarnya. Nah, materi-materinya ada di perpustakaan di kampus. Ngomong sama Bu GG, bisa di download online sih sebenarnya materi-materinya. Saya akan kasih lihat materinya. Saya gedein dulu nih biar enak lihatnya. Oke, SSA. Ini saya masuk ke perpustakaan saya yang di rumah ya. Bisa diaksesnya pakai command line soalnya. Nggak pakai browser. Kalau di kampus bisa diakses pakai browser. Kalau Anda yang kerja tidak di kampus, silahkan kirim harddisk, saya isi semua bukunya. Oke. Bukunya ada di sini, Fardata Litu Books, Computer Engineering. Ini bukunya. Banyak banget bukunya. Saya clear layar dulu ya. Saya ulang lagi. LS More. Nih. Ini bukunya. Nih, wah, mabok deh lo, bukunya bejibun. Bukunya banyak banget. Oke, kalau mau belajar silakan. Satu lagi buku yang lain adalah ada beberapa ilmu di sini, assembly language. Nih, LS More. Kita akan belajar bahasa assembler. Buat lihat cara kerjanya si komputer, paling enak pakai bahasa assembler sih. Oke. Terus yang lain juga adalah Arduino. Nih, buku Arduino banyak banget. Supaya kita bisa ngerti gimana cara programmingnya, prosesor segala macam, paling enak belajarnya pakai Arduino. Dan harganya murah hari ini, 25.000 udah dapat 30.000 lah. Bisa dapat Arduino. Bukan Arduino sih, itu Wemos, ESP8266 nih ya. Murah sekarang. Arduino makin mahal parah Arduino. Satu lagi apa ya? Kalau mau rada ngemodal dulu saya pikir Raspberry bakal tambah murah, ternyata ini radio control drone, Raspberry Pi. Nah, ini juga bisa dilihat-lihat, cuman makin hari makin mahal ini. Udah kayak komputer aja harganya, nyebelin. Ini bisa 1 jutaan harganya ya. Oke, jadi agak horor yang ini. Cuman kalau Arduino sih lebih oke. Jadi
Nanti kalau kita lihat di sini materinya, ini kalau ada pertanyaan silahkan di chat ya. Nih, kita akan belajar bahasa gambaran umum, komposisi arsitektur, belajar bahasa assembler. Kita juga akan belajar server, sistem operasi, Linux segala macam. Kemudian juga akan belajar Arduino. Ini bagian di sini Arduino. Cuman di atasnya kita akan belajar server, sistem operasi sedikit. Ini akan banyak di skip bagian sistem operasi karena ada di kuliah sistem operasi harusnya. Cuman dosen sistem operasinya yang ngajar kayaknya agak susah buat Linux. Jadi saya akan masuk ke beberapa hal yang terkait dengan Linux. Soalnya arsitektur komputer hubungannya sama sistem operasi dekat banget sih. Tapi ini nggak akan semua saya bahas yang sistem operasi karena harus ada di sistem operasi. Ini juga yang Arduino sebenarnya sebagian akan dibahas di kuliah IoT. Karena saya nggak ngajar di IoT, ya udah, ini saya kasih di sini. Soalnya dosen IoT kemungkinan akan keteter juga sih. Cuman saya lebih fokusnya ke arah ininya ya, ke arah arsitektur komputernya, bukan ke IoT-nya gitu ya. Walaupun nanti banyak ngebahas IoT juga sih. Oke, udah mudah-mudahan kebayang nih. Jadi nanti kita belajar dalamnya prosesor seperti apa, bahasa assembler kayak gimana, kemudian sistem operasi, sedikit tentang kernel Linux, kemudian akan lumayan banyak di sini. Nah, masing-masing ini ada kuisnya biasanya. Ini kalau kita ke bawah ada kuis. Tolong dikerjakan kuis-kuisnya. Oke. Dan kuisnya boleh dikerjakan dari sekarang. Saya ulang lagi ya, buat daftar. Nanti kalau udah masuk ke sini, ini ID-nya 74 ya. Jadi Anda bisa masuk ke kuliah apa aja, ganti aja itu 74 masuk ke kuliah mikroprosesor sama komputer sektor yang 2024-1. Passwordnya ITTS 2024. Saya ulang, passwordnya ITTS huruf besar, ITTS huruf besar nyambung, 2024 nyambung ke ITTS huruf besar tadi. ITTS 2024 itu passwordnya supaya enroll. Oke. Bedanya, jadi saya ulang lagi, bedanya yang kuliah ini sama yang open course, yang ini adalah yang nilainya saya masukin ke Pak Aziz, gitu, ke mana sih namanya, akademik. Kalau yang open course, kalau Anda ngerjain di open course, kepaksa ngomong ke saya ntar, Pak, saya ngerjainnya di open course, nilainya kayak gini. Nah, itu lu ngerjain gue sih judulnya. Karena saya harus masukin nilai tadi open course ke dalam ITTS yang ini secara manual. Satu-satu nilainya saya masukin. Capek kalau mau tahu. Itu capek. Soalnya ini ada ujiannya ada berapa 20-an nih. Jadi masukinnya lumayan, ngerjain orang banget. Tapi makanya saya sarannya langsung aja kerjain di sini supaya nggak ngerjain saya. Gitu ya. Oke, saya akan coba ngelihat. Tadi udah ya. Coba, ini partisipannya nambah nggak nih? Partisipannya 11, sekarang udah nambah partisipannya jadi 11, tadi masih 6. Oke, partisipannya 11. Oke, udah nambah. Tolong kasih tahu yang lain supaya daftar dan tolong silakan kerjakan ujiannya dari sekarang. Nah, ini beres nih, urusan penting-pentingnya. Ilmunya kalau mau copy silakan kirim harddisk, saya copyin semua ilmunya di harddisk itu. Cuman masalah besarnya adalah buku-buku itu bahasa Inggris. Biasanya pada komplain loh gitu. Bukunya bahasa Inggris, ini yang lapor ke saya Bu Gege itu di perpustakaan. Pak, mahasiswa komplain Pak, kenapa? Bukunya bahasa Inggris, pada nggak bisa baca. Aduh, capek deh. Jadi gini, kalau Anda belum familiar dengan cara baca bahasa Inggris, jangan pernah baca kata per kata. Gitu, mengartikan kata per kata, nggak akan pernah bisa baca kalau cara kayak gitu. Jadi kalau baca buku bahasa Inggris terutama ya, textbook ini, dikira-kira aja ini maksudnya apa sih gitu. Udah, ngira-ngira aja, nggak usah di kata per kata diartiin, tewas kalau kayak gitu caranya. Oke, beres ya, dikira-kira. Kalau misalnya nggak perlu, loncat aja, nggak usah didalemin, loncat aja, cari yang butuh-butuh aja. Ini bukunya banyak banget, jadi kalau yang nanti butuh boleh diambil. Oke. Sekarang kita akan masuk pelan-pelan. Jadi gambaran kuliahnya udah kebayang ya. Saya ulangin lagi gambaran kuliahnya. Jadi nanti saya akan masuk ke
arsitektur mikroprosesornya sendiri. Jadi kalau dilihat, ini saya tutup dulu nih biar enak. Jadi arsitektur mikroprosesor, base assembler saya akan masukin, kemudian saya akan masuk ke server sistem operasi sedikit, nggak akan banyak banget, karena harusnya ada di kuliah sistem operasi. Kemudian saya akan banyak waktu saya diarah di IoT, Arduino. Ini harusnya dibahas di kuliah IoT. Cuman jujur saya ngelihat dosennya kayaknya pada teler nih IoT-nya. Karena rata-rata dosennya bukan backgroundnya teknik elektro. Jadi kalau IoT, Arduino, mikroprosesor kayak gini, orang yang lebih nyaman ngomong itu yang dulunya elektro. Saya kebetulan dulunya elektro. Sampai sekarang juga masih nyolder sih, jangan khawatir. Jadi itu untuk ngomongin hardware jadi gampang banget. Kalau elektro. Kalau dulunya informatika, S1, S2, S3 informatika, nggak pernah belajar elektro, biasanya nggak terlalu nyaman buat ngomong hardware seperti ini, gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke, ini udah ya, nggak ada pertanyaan ya. Jadi pilihannya ngerjain buku atau ngerjain ujian, ujiannya boleh dikerjakan berkali-kali, mulai dari sekarang sampai nanti akhir semester. Oke. Sebagian besar mahasiswa sih bakal lulus dengan nilai 90 sih, kalau ngerjain ujian berkali-kali. Sebagian lagi nggak lulus langsung karena nggak ngerjain ujian, dan ada mahasiswa nggak ngerjain ujian, jangan khawatir. Sampai stres saya ngelihatnya, kok ada yang nggak ngerjain ujian. Dan itu kalau jadi ngerjain ujiannya boleh bareng-bareng sama teman-teman sambil diskusi tentang soalnya, nggak masalah sih, saya nggak masalah. Oke, sekarang kita masuk ke, ini bukan, ya ini kalau arsitektur komputer yang gedenya bisa dilihat di sini. Komputer arsitektur bisa dilihat di gambar sini nih. Jadi secara umum kalau kita lihat komputer secara yang besar, oke, ini ada prosesor. Oke, prosesor kita tahu di motherboard ada prosesor, ada input output, ada memori. Memori ada yang berupa RAM, ada yang berupa hard disk, kira-kira kayak gitu ya. Nih di dalam prosesornya saya nanti akan masuk ke dalam prosesornya langsung. Dalam prosesor ada register, ada logic, arithmetic logic unit, ada yang buat urusan logic tuh, kira-kira register tuh buat kayak memori di dalam prosesor, kira-kira kayak gitu. Kalau logic untuk urusan kerja, misalnya dia harus mengerjakan fungsi AND, fungsi OR, tambah kurang kali bagi, itu masuk ke dalam logic sih sebenarnya. Oke. Dan udah gitu ada juga control unit, yang control unit itu mau ngatur komunikasi antara si prosesor dengan input, output sama memori. Oke. Kira-kira kayak gitu. Arsitektur secara umumnya. Nanti kalau arsitektur yang lebih dahsyatnya ada, ini selalu kayak gini gambar-gambarnya sih, gini-gini doang sih. Saya mau ngasih lihat, nah di sini mulai kelihatan ada I/O control, ada external storage. Nah di I/O control ini yang berkembangnya gila-gilaan juga di I/O control. Di situ ada LAN, internet, ada fiber optik, ada wifi, ada 3G, 4G segala macam. Dan arsitektur ini bukan hanya buat komputer sih sebenarnya. Jadi kalau kita pakai handphone, Android, smartphone segala macam, arsitekturnya sama kayak gini sih. Cuma nanti storage-nya aja, mungkin storage-nya tidak pakai hard disk yang mekanik, dia akan pakai storage-nya bentuknya memori aja, SSD atau memori juga tadi kan memori juga kita tahu berkembang, ada yang memori bisa SSD, bisa NVMe apa segala macam. Jadi memorinya berkembang juga nih. Nah, ini kalau kita lihat di I/O ini bisa ngomong ke disk, bisa ngomong ke display layar, bisa ngomong ke modem, scanner, keyboard, mic dan sebagainya. Nah, nanti yang seru adalah mereka berusaha, ini orang yang desain ini ya, hardware, pasti akan berusaha supaya colokannya sama semua. Oke.
Colokannya sama semua, dan colokan ini database terutama ya. Database sama address busnya, mereka berusaha supaya sama semua, dan kecenderungannya mereka berusaha supaya data dikirimnya serial, bukan paralel. Jadi dikirimnya, kalau paralel tuh gini, kalau kita punya data 32 bit, kita butuh 32 kabel buat kirim data tadi. Itu paralel, barengan, 32 bit dikirim berbarengan paralel. Tapi kenyataan hidupnya nggak seperti itu sekarang. Kita cenderung ngirimin datanya serial. Jadi data nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 32 dikirim satu-satu, beruntun. Konsekuensi dari situ adalah kita perlu saluran komunikasi yang kenceng antara prosesor ini dengan peralatan yang lain, memori, I/O device, dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini display ini yang seru juga. Catatan buat display, mungkin kita juga tahu ada grafik prosesor. Jadi ada prosesor yang khusus buat grafik, cuman ada kecenderungannya kayak Nvidia. Akhirnya mereka bukan hanya untuk grafik, kadang-kadang dia prosesor buat bantu prosesor. Dan itu yang dipakai buat AI dan sebagainya, dia pakai prosesor grafik. Terus buat kayak kripto, itu pakai prosesor grafik segala macam buat ngitungnya. Jadi arsitekturnya kayak cuman gini doang sih. CPU, ROM, RAM, I/O. ROM itu read only memory, RAM itu random access memory. Itu memori yang bisa berubah-ubah ya. Bentar, saya sambil wait. Nah, ini dia. Oke, ada yang lagi yang aneh nggak? Ini masih sama aja. Jadi semua akan ngomongnya kayak gini sih. Yang arsitektur komputer. Itu komputer ya. Nah, nanti kalau lebih spesifik kita bisa ngelihat misalnya graphic card. Nah, ini udah mulai seru nih. Ini udah di pasar banget. Pasar bentuknya kayak nanti yang seru juga adalah jenis-jenis konektornya ini. Ini konektornya apa gitu ya. Nah, graphic cardnya kayak gini. Ini dalamnya prosesor juga sih. Cuman kalau saya pribadi, saya bukan tipe ini ya. Kalau anak-anak saya mah parah semua. Beli komputer pasti grafik cardnya bagus-bagus. Grafiknya 1 juta, 2 juta, wah parah banget lah. Kalau saya mah pakai yang onboard, soalnya saya mainnya command line, jadi nggak butuh grafik card yang bagus, gitu ya. Ini grafik card, contoh. Yang lain lagi interface I/O, misalnya Ethernet card. Kebanyakan motherboard, kalau nggak kita lihat motherboard aja dulu ya. Motherboard. Ini yang jago kayak ginian, yang suka hobi kayak ginian Pak Aziz sih kalau mau tahu sih. Dia ngajar ini nggak ya, nggak tahu juga saya. Nah, kalau kita lihat motherboard, mudah-mudahan Anda bisa ngomong. Nih kalau lihat motherboard kira-kira bentuknya kayak gini. Ini ada prosesornya, ini ada I/O-nya, di sini ada USB, ada VGA, ada HDMI apa segala macam. Ini memorinya biasanya sebelah sini. Ini kalau kita tambahin slot buat card tambahan. Oke. Harganya 325.000, 27.000 ya. Wah, tapi di Alibaba di Cina langsung. Yang ini lebih gede kayak gini. Nah, sekarang kita di lantai 3 tuh ada server banyak, kita bisa lihat motherboard server. Nah, server agak beda motherboardnya nih. Nah, perhatiin prosesornya bisa 2 nih. Nanti ininya juga bisa, ini prosesornya rata-rata 2 sih kalau server. Jadi rata-rata prosesornya 2. Di satu motherboard ada 2 prosesor. Masing-masing prosesor punya memori masing-masing juga. Udah gitu CPU-nya bukan CPU. Power supply-nya, wah ini ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Jadi motherboardnya bisa punya prosesor saya banyak. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman dari Rainer Server. Rainer Server itu server buatan Indonesia lah kira-kira. Itu dia jumlah core-nya sampai ada 60-an core. Ada 60 prosesor kecil dalam prosesornya. Jadi itu sebenarnya core itu prosesor sih. Jadi kalau kita mainan dengan makhluk-makhluk ini, core tadi adalah prosesor, satu core satu komputer, kira-kira gitu. Konsekuensinya karena itu dipadatkan komputernya di dalam satu chip seperti ini harus pendinginnya harus lumayan dahsyat supaya nggak dingin. Soalnya kalau panas kebakar dia. Jadi si chipnya bisa kebakar loh, hati-hati. Karena saking panasnya.
saking prosesnya gila-gilaan. Yang ini 2 prosesor. Ini kalau server kayak gitu. Nah, kunci salah satu yang agak berbahaya lagi, nah ini kalau kita lihat ininya ya, konektor. Ya, ini konektornya. Kalau yang ini LAN-nya banyak. Ini ciri khas kalau motherboardnya buat router sih. Kalau router LAN cardnya banyak. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi sekarang pendingin, heatsink, CPU, server misalnya. Wah. Jadi heatsinknya harganya udah hampir 1 juta, coolernya aja 1 juta. Harganya udah horor-horor nih kayak ginian. Itu kalau kita mau ini ya, mau buat yang gila-gilaan ngitungnya. Kalau cuma biasa-biasa aja buat kerja sih nggak apa-apa, kecil aja. Ini biasanya di server biasanya kayak ginian ya. Oke. Nah, nanti kita bisa lihat-lihat jenis-jenis coolernya apa segala macam. Waktu kemarin saya pernah eksperimen pakai aktif. Jadi coolingnya, CPU coolingnya aktif, jadi kasih listrik. Bukan pakai fan kayak gini, dia pakai listrik, dia metalnya dikasih listrik, nanti bawahnya jadi dingin, atasnya panas. Itu biasanya dipakai juga untuk ini sih, apa sih namanya? Lemari es yang ditaruh di mobil lah. Jadi kasih 12 volt, dia bisa dinginin. Nah, itu saya pakai. Ternyata yang nggak saya sadarin adalah pada saat dia dinginin, itu udara jadi cair. Jadi udara jadi air, jadi mengembun. Akhirnya jadi air. Koslet semuanya. Jadi saya pernah iseng, biasa saya kadang-kadang suka iseng kayak gitu kan. Oke. Jadi cooler yang aktif itu bisa bikin koslet peralatan. Itu aja yang ngeri. Ini kayaknya yang aktif-aktif kayak gitu ya. Jadi kalau udah mainan cairan bahaya sih, hati-hati, bisa koslet soalnya. Oke. Jadi yang penting ini coolernya, dan cooler ini juga dipakai di grafik prosesor ya. Grafik prosesor biasanya buat gamers sih. Cuman kalau kita yang pegang server, biasanya nggak ada grafiknya server. Grafiknya kecil aja. Karena server biasanya pakai command line operasinya. Jadi kalau saya lagi pegang server, saya makan command line banget sih. Ya, server biasanya kayak gitu. Oke. Ini kira-kira. Nah, terus kalau mau iseng bikin router, bisa Ethernet card many gitu ya. Many card, many connect, many port. Nah, kita pakai Ethernet card yang portnya banyak banget. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 port kayak gitu. Kita bisa bikin router dengan cara ini. Kalau mau agak ngaco jadi orang, bisa cari di online, misalnya di Alibaba atau apa. Alibaba keluar negeri ya, janganlah. Saya ke Bukalapak aja dah. Saya router motherboard, ada nggak ya? Kalau di Alibaba sih ada kayak gituan. Jadi motherboard buat router khusus. Waduh. Ini motherboardnya komputer beneran nih, motherboardnya semua. Motherboard komputer ini. Waduh. Coba kalau di Alibaba, atau jangan di Alibaba, eBay. Cuman bagusan Alibaba sih sebenarnya. Router motherboard. Kalau suka iseng ya. Nah, ini contohnya router motherboard. Anjrit, mahal juga ya. 5 juta ya. Ini colokan ininya banyak sih biasanya. Colokan LAN-nya banyak. Ini colokan tuh kan, ini LAN-nya ada 2 nih. 500.000 perak. Oke. Nih colokannya bejibun di sini. Nah, cuman sekarang kita punya kecenderungan motherboardnya dengan SFP ya, SFP konektor. Jadi motherboardnya pakai SFP konektor. Ini dia, nih kayak gini-gini SFP konektor. Oke. Oh, itu mah cuma ininya doang, buat pegangannya doang.
Nih, ada SFP konektornya. Jadi kecenderungan sekarang kita udah mulai motherboardnya udah ada SFP konektor. Jadi itu udah fiber ya. Bahkan server juga sekarang motherboardnya pakai SFP konektor. Jadi udah fiber yang masuk, bukan kabelan lagi. Dan harganya tuh $25 sekarang ininya. Jadi kita SFP, coba SFP berapa? Ini harganya tuh kan $25, 250.000. Harganya udah goblok banget sih hari ini. Nih, ini parah banget nih. Cisco original. Ini SFP, ini adalah frekuensinya 1,300 nanometer. Ini panjang gelombang lah. Harganya udah kayak gini nih dari Cina. Jadi sekarang kita sudah mainannya ini banyaknya. Dan ini rata-rata 10 giga bps SFP transceiver, colokin ke server, langsung fiber keluarnya. Dan komputer-komputer sekarang cenderungnya kayak gitu sih, terutama server ya. Dan ini dipakainya, kalau kita lihat di data center di Indonesia, salah satu data center yang baru selesai dibangun bangunannya, punyanya IDC misalnya, itu dalamnya nggak ada kabel fiber, nggak ada kabelannya lagi. Dalamnya hanya ada kabel fiber dan semuanya distandartin pakai SFP 10 Gbps. Jadi sekarang data center udah kecepatannya 10 giga rata-rata. Oke, di Indonesia udah kayak gitu dalam data centernya. Interface-nya semua SFP, seragam, single mode artinya fibernya hanya pakai satu frekuensi, panjang gelombang 1310 ini yang dipakainya, rata-rata kayak gitu doang, nggak ada frekuensi yang lain. Kecepatan 10 Gbps. Nah, dengan cara itu akhirnya mereka bisa bikin banyak data center terkonek, jadi kayak kelihatan sebagai satu data center. Jadi data center juga teknologinya berubah, yang tadinya secara fisik harus terpusat, sekarang secara fisiknya bisa nyebar, tapi secara virtualnya terpusat gitu. Interface-nya kayak gini. Jadi interface ini yang jadi kuncinya sih sebenarnya. Coba kita lihat, ada nggak motherboard server pakai SFP? Server SFP. Oke, ini SFP-nya doang. Ini 2 port SFP. Ini servernya nih kayaknya. Mikrotik server HP. 13 juta bekas. Ini dia jual satu paketan nih kayaknya. Ini ada mikrotiknya, ini ada servernya, ada Ups. Itu ada SFP-nya sih. Oke. Jadi udah mainannya udah kayak gitu semua ya. Oke, mudah-mudahan udah kebayang nih. Tapi murah sih segini sih, asli murah, goblok. Waduh. Ini murah nih kategorinya. Ini murah loh. Ini murah ini. Ini murah segini. Oke, tapi second ya ini. Nggak apa-apa lah. Kalau bisa dapat yang gratis, kalau server di lantai 3 ada yang gratisnya tuh. Bisa dioprekin kalau ada yang pengen ngoprek. Nah, ini contoh interface SFP 4 biji. Buat di server dicolokin aja, udah kita punya 4 port SFP. Cuman ini 1 giga. Kalau kita di data center mereka mintanya 10 giga, dia nggak mau yang 1 giga sih. 10 giga bps di IDC ya. Contoh kalau mau tahu IDC ini gini lah. Ini kalau Anda pengen magang di IDC misalnya, ini Equinix IDC ini aja 3D. Image di gambarnya nih makhluknya, ini ada di Jakarta nih, makhluknya Jakarta. Cuman ini gedung lama, gedung barunya lebih dahsyat daripada ini sih gedung barunya. Saya udah masuk ke gedung lama, udah masuk, gedung baru udah masuk. Ini adalah tempat kita orang-orang admin data center pada nongkrong nih, ruangan adminnya nongkrong di ruangan kayak gituan sih. Jadi ruangannya kayak apa ya? Kayak kafe gitu dah. Oke. Bisa biasalah anak-anak sih pada suka gelo di gambar-gambar. Kalau nggak warnanya, soalnya warnanya hitam doang kan, horor banget. Nih warnanya diwarna-warnain.
Oke. Ini data centernya kayak gini. Dalam yang ini masih kabelan. Cuman kalau di gedung barunya ada di sebelahnya gedung ini sih sebenarnya itu semuanya SFP 10 Gbps gitu. Mereka saya kebetulan ngobrol kemarin, boleh nggak anak-anak ITTS magang di sini? Boleh, mereka welcome gitu. Karena orang yang minta. Nggak gampang loh buat masuk sini asal tahu aja. Karena yang minta ya udah boleh gitu, nggak masalah. Oke, jadi kalau anda pengen magang di sini, ngomong-ngomong, ini lagi nyari orang sih buat magang. Oke, cuman kalau mau jujur terus terang, kerjaannya nggak banyak sih sebenarnya. Kalau di data center kayak gini ya, ini data centernya udah established soalnya, udah enak hidupnya. Jadi kerjanya gampang, cuman harus jago. Kalau mau hidupnya susah, cari perusahaan yang kecil-kecil sebenarnya. Kalau ini udah perusahaan gede. Kalau perusahaan kecil semua harus kita kerjain soalnya, itu susah hidupnya. Gaji kecil, kerjanya banyak, susah. Kalau ini gaji gede, kerjanya nggak banyak, hidupnya enak. Cuman untuk dapat ini kan harus lewat yang kecil-kecil dulu biar kita uji nyali seberapa jago kitanya. Ini kebayang, nih makhluk-makhluknya. Oke, itu data centernya. Ini udah kebayang ya. Jadi kira-kira yang pengen saya kasih lihat dari sisi arsitekturnya seperti ini. Saya nggak akan terlalu banyak masuk ke dalam arsitektur komputer yang besarnya, soalnya itu relatif lebih gampang buat cari informasi, cari ilmunya. Bisa di toko, bisa di mana, bisa dapetan arsitektur tadi. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang yang ininya, arsitektur komputer benernya. Kita akan masuk ke mikroprosesor. Ini ada yang 8 bit, ada yang 32 bit dan sebagainya. Kita akan coba masuk ke dalam arsitektur yang 8 bit. 8 bit tuh banyak datanya ya. Kalau kita lihat arsitektur yang sekarang, prosesornya ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Jadi kalau kita lihat compiler buat program, ada yang 32, i386 32 bit, ada yang AMD 64, itu 64 bit. Nah, ini ada prosesor generasi yang lama, dia 8 bit, kayaknya udah jarang nih sekarang. Iya, mungkin masih ada kayak Arduino segala macam, masih yang prosesor yang kelas yang ini. Cuman dia udah prosesor plus I/O jadi satu dalam chip. Ini kita coba lihat gambarnya. Ini dalamnya. Sebelum masuk situ saya kasih lihat dulu prosesor apa ya. Mikroprosesor. Nah, persyaratan magang di data center itu ya. Sebetulnya persyaratannya sederhana, lu harus jago. Itu aja sih sebenarnya. Jadi harus kerjaan benernya sih sebenarnya cuman narik kabel, nyolokin kabel, ngerti routing kayak gitu. Jadi lebih ke ini ya. Ilmu dari open course apakah sudah cukup untuk bisa magang? Sebetulnya cukup. Cuman sarannya jangan hanya open course sih sebenarnya. Kalau bisa sering praktek lah. Praktek misalnya ngeset mikrotik pakai GNS3 ya. GNS3 di kuliah jaringan kan saya pakai GNS3 banget. Coba dipraktekin ini semua. Kalau udah merasa nyaman, udah oke, bisa minta buat magang di sana, gitu ya. Tapi jangan malu-maluin Ono gitu aja sih intinya. Jangan sampai memalukan Ono aja, itu aja. Jadi tolong dipraktekkan apa yang dikuliahin di jaringan segala macam, pakai GNS3, mikrotik dan sebagainya. Boleh request magang. Silahkan email saya, ntar saya kenalin sama orang di sana. Nah, magangnya juga bisa gini nih. Magangnya kalau ini kan kelas malam ya. Magangnya kalau yang anak-anak kelas malam boleh magang di hari biasa. Jadi pagi sampai sore. Karena mereka kan 24 jam operasional. Jadi ada shift-shiftan, ada shift pagi, ada shift malam. Gitu. Jadi kalau mahasiswa yang malam silahkan magang pagi, siang. Kalau mahasiswa yang pagi siang silahkan magangnya malam. Nggak masalah dia. Gitu. Kerjaan utamanya sih sebetulnya lebih ke monitoring kondisi data centernya segala macam.
Sebenarnya yang paling menarik di data center bukan itu sih. Jadi monitoring data center, narik kabel itu kerjaan sehari-hari sih, narik kabel. Nanti kalau ada trouble, misalnya sambungan putus harus diapain segala macam, itu kerjaan di data center kayak gitu. Cuman yang seru dari data center adalah kita jadi kenal sama orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan ISP provider. Karena mereka pada ngumpul di situ semua tuh. Orang-orang itu pada nongkrong di tempat itu. Udah gitu bisa interaksi, bisa ngobrol sama mereka. Dari pertemanan itu nanti jadi tahu, oh ada kerjaan di sini, ada kerjaan di sini. Jadi kerjaan mulainya dari pertemanan seperti itu. Jadi jangan mikir buat magangnya doang, tapi coba pikirin buat cari temen. Soalnya kerjaan banyaknya datang dari teman, gitu ya. Jadi kalau udah merasa nyaman, kalau yang pasti sih kuliah jaringan sama cyber security kalau bisa nilainya udah bagus. Jadi kasih lihat ke saya nilainya udah bagus. Jujur kemarin Johar Alam nih saya kasih tahu nih orang ini orang jagonya nih. Jangan macam-macam sama dia. Ini orang sakti nih. Johar Alam Nangkuti. Ini dia orangnya. Orangnya sih santai. Tapi dia yang bikin data center pertama di Indonesia, nah ini orangnya. Dan dia yang punya IDC Duren 3, tadi saya tulisnya 3D ya. Ini sebenarnya Duren 3 sih sebenarnya. Nah ini orangnya, gitu ya. Sebenarnya dia sama istrinya, Ai. Dia lebih ke orang IT. Sebenarnya dia bukan orang IT, dia musisi sebenarnya. Dia pemain band sih sebenarnya, senangnya main band sih sebenarnya. Cuman hobinya main nyolok-nyolok kabel segala macam. Gitu ya. Jadi bisa dilihat orangnya dan dia yang bikin, nanti bakal ketemu sama dia juga sih. Tulisnya apa dia? Chief Administrator. Dia Open IXP, dia namain. Bisa dilihat sih datanya. Ini kelihatan nih kalau mau tahu. Ini Open IXP. .net ya, coba. Nah ini dia. Ini kecepatan dia sekitar 2 terabps hari ini. Peaknya tuh berapa? 2,5 terabps. Peaknya dia, peak traffic. Terus ada AS number itu dari BGP-nya ya. BGP routingnya ada 1.800 yang lewat dia. BG path-nya ada 41.000 routing BGP yang dilewatin ke sana. Ini kira-kira bentuk trafficnya seperti ini. Ini yang paling gedenya, dia punya beberapa data center sih sebenarnya. Paling gedenya di sini. Satu lagi ada di gedung cyber tapi nggak gede, cuma 3 Gbps. Kalau di sini udah mainnya terabps di sini. Bayangin interface-nya ya. Interface-nya kayak gimana? Soalnya fiber optik yang ada kan kecepatannya paling cuma 10-100 Gbps. Ini bisa sampai 2 tera, berarti ada banyak kabel fiber 10 giga nyambung di sana. Kira-kira kayak gitu. Terus ya, ini bukan paling gede di Indonesia loh, bukan. Ada lagi yang lebih gede lagi. Ya karena main monopoli ya ini dia kondisinya kalau mau buka-bukaan sih dicekek sama operator sih sebenarnya. Jadi operator kita nyekek traffic ke arah dia. Karena di sini kan lebih liberal lah. Lebih friendly sama teman-teman. Kira-kira gitu. Saya lebih pro ke sini sih sebenarnya. Gitu ya, beres ya, kebayang ya. Dah. Jadi kalau emang serius silakan kasih tahu udah dapat nilai berapa di jaringan segala macam. Nanti coba bikin kayak teks dokumen buat ngelamar magang di IDC gitu. Mereka nyari orang. Oh ya, magang itu jangan dianggap sepele, itu beneran. Karena Anda bagus biasanya ditarik jadi pegawai biasanya gitu. Kalau bagus tarik jadi pegawai di sananya gitu. Jadi harus bagus, jangan nganggap remeh. Karena jujur mereka hari ini teman-teman saya di lapangan tuh rata-rata mereka akan pakai magang buat seleksi pegawai. Jadi seleksinya bukan dari ngelamar, bukan dari magang sebetulnya. Gitu ya, beres ya. Oke, sekarang saya lanjut ke prosesor. Prosesor bentuknya kayak gini, mikroprosesor. Oke, bentuknya seperti ini. Ini yang zaman dulu kala. Ini apa nih? Ini punyanya Texas Instruments, TMS 1000 ini Texas Instruments punya.
Ini prosesor kayak gini, ini yang prosesor awal banget 4002, ini prosesor paling pertama di dunia barangkali. Prosesor pertama tuh yang ini. Kemudian ini Core i7, bentuknya kayak gini prosesornya. Mana lagi? Ini kelihatan chipnya ada banyak dalam sini. Oke. Terus coba lihat. Nah, ini dalamnya, kalau ini dalamnya prosesor. Kalau dari luarnya bentuknya cuma kayak gini-gini doang sih luarnya. Gitu ya. Oke. Ini coba Z80. Ini prosesor legendaris Z80 8 bit. Ini prosesor yang dimana saya belajar prosesor, saya pakainya ini. Sekarang udah nggak ada kali ya, udah susah dapetnya. Ini saya pakai kayak ginian buat belajar mikroprosesor. Saya beli, terus belajarnya pakai ini, gitu ya. Dulu, sekarang sih udah pakai komputer lo aja, ngapain pakai ginian. Udah lebih enak komputer sekarang mah. Oke, itu generasi awal prosesor. Nah, kemudian kita masuk ke prosesor bangsanya Intel 286. Nah, bentuknya kayak gini. Prosesor udah bentuk kotak ya. Yang seru adalah bikinnya di Malaysia loh. Seru ya. Kenapa nggak di Indonesia? Mungkin Anda belum lahir waktu itu. Kejadiannya adalah Pak Sudomo, dia Menteri Tenaga Kerja. Jadi pabrik-pabrik prosesor di Indonesia diusir dari Indonesia waktu itu. Jadi waktu itu kita punya beberapa pabrik prosesor sih sebenarnya, elektronik diusir karena mereka pakai robot buat ngerjain kayak ginian. Ya kerjaan ginian kan nggak mungkin pakai orang ya. Kalau orang kan nggak presisi, suka salah-salah solder, apalagi ini barangnya kecil-kecil, pakai robot. Karena pakai robot diusir dari Indonesia. Ya itu gobloknya kita Indonesia lah. Waktu itu masih blow on kali ya, nggak tahu bahwa itu menguntungkan, makanya pindah ke Malaysia. Jadi sampai sekarang Malaysia lebih bagus daripada Indonesia. Ya nasib lah. Terus kita mulai punya teknologi i5, i3 kayak gitu ya. Nah ini bentuknya kayak gini nih, yang ini kayak gini. Anda udah kenal kalau yang ini ya, bentuknya udah kayak gini banget ya. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke dalamnya. Coba kita masuk ke dalamnya. Tadi mana gambar gue? Ini udah nggak butuh, ini nggak butuh, ini nggak butuh. Oh ini nih. Nah ini dia. Jadi saya ceritain dulu ya. S3 saya bikin teknologi yang ini sih sebenarnya. Jadi saya S3-nya yang ini. Cuman karena Pak Domo itu ngusir pabrik prosesor, ya udah ilmunya nggak bisa dipakai di Indonesia. Pabriknya diusir. Akhirnya Ono pindah ke internet. Jadi sebenarnya saya lebih nyaman ngomong kayak ginian sebenarnya karena yang bidangnya kayak ginian. Nah sekarang, cuman saya bukan ke desainnya ya, saya ke bikin IC-nya. Jadi mainnya dengan kimia, banyak sama kimia, mainnya dengan zat-zat berbahaya sih. Ada boron, ada arsenik lah, apalah, bisa mati loh kalau salah-salah. Dan pernah saya hampir salah sih. Saya menyedot menyedot ini bukan cairannya, gasnya. Gua hirup pakai ini. Langsung aduh ampun nih. Untung nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi ini, kita biasanya nyebutnya real estate. Kalau di perumahan kan ini real estate. Ini real estate, tapi real estate-nya cheap. Oke. Di sini ada beberapa, kelihatan ada keteraturan di sini. Di sini ada program counter yang ujung di sini, program counter. Program counter fungsinya adalah buat tracking si prosesor lagi menjalankan perintah yang ada di memori mana gitu. Jadi dia tracking nih makhluk ini. Dia tracking. Si prosesor lagi ngerjain perintah di memori yang alamat memori yang mana, perintahnya dijalanin di mana. Nah, ini namanya program counter. Jadi dia akan tracking. Oke, sekarang memori 000 dan 001 jalan, 002 jalan terus dan seterusnya. Jadi memori kan ada alamatnya. Dan memori kita yang di komputer kan sekarang komputer berapa gigabyte gitu kan ya. Nah, itu ada alamatnya itu supaya kita tahu kita nyimpannya di yang mana di sekian giga itu. Nah,
waktu kita jalanin program, dia akan tracking nih. Makhluk ini, program counter ini akan tracking. Oke. Supaya nanti perintahnya misalnya jam, loncat ke alamat mana gitu. Jadi kalau di programming kan ada if, then, else, segala macam, ada for, to, itu kan ada loncat-loncat itu sebenarnya. Nah itu kejadiannya di dalam komputernya, dia akan loncat di dalam memori, pindah loncat ke memori ini, pindah loncat ke memori ini, ambil data yang ada di memori ini, kayak gitu. Nah ini semua di track dia lagi pakai yang mana. Nah waktu dia ambil data, itu harus dimasukin datanya dari memori di luar ke dalam prosesor. Nah, dari luar masuk ke prosesor, di dalam prosesnya disimpan di sini nih, register array. Ini ada register. Saya gedein ya biar lebih enak. Oke. Jadi dari luar masuk ke dalam disimpan di register array sih sebenarnya. Oke. Jadi di dalam prosesor ada memori lagi. Cuman namanya register. Kita namain bukan memori sih. Kita namain register. Oke. Nah, waktu kita berkomunikasi keluar, waktu komunikasi antara prosesor dengan Ethernet, prosesor sama hard disk segala macam, jadi prosesor kecepatannya tinggi banget, prosesor kenceng. Cuman kan hard disk lemot, terus jaringan misalnya wifi rada kenceng sih. Tetap kategorinya tetap lemot dibandingkan dengan prosesor. Misalnya kita pakai modem itu pelan, ya. Konsekuensinya waktu si register array nanti ngirim data ke hard disk kemana segala macam, kemungkinan besar dia akan ngirim datanya kencang banget. Si hard disk nggak akan kuat buat terima semua data. Supaya bisa bertahap, jadi dia bisa ngosongin registernya dia, data belum nyampe, disimpan di data buffer ini. Jadi fungsinya data buffer itu di sini itu buat nyimpen data yang mau dilempar ke input output, ke I/O, apakah itu hard disk atau itu kabelan atau ke video apa segala macam, di buffer dulu. Buffer itu penyangga supaya kalau pihak yang satunya belum siap, ketahan datanya, tapi memori ini bisa dipakai buat kerjaan yang lain, kira-kira gitu. Oke. Jadi kira-kira komunikasinya kayak gitu. Jadi ada program counter, register array, data buffer. Nah, yang seru adalah di dalam ini kan data tuh 101010 ya. Bentuknya kayak apa ya? Kalau dari ini mah 10, cuman apa ya? Signal data. Bisa kita lihat nggak ya? Saya pengen tahu aja sih. Nah, bentuknya kayak gini nih. Oke, signal digital lah. Nah, bentuknya kayak gini sebetulnya. Ini 1010, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, ini perhatiin, ini ada waktu nih, T, waktu. Nah, kalau sampai dia salah waktunya, misalnya nolnya turunnya di titik ini gitu, 0. Si komputer bisa salah ngartiin. Harusnya 1, dia pikir 0. Ini bahaya banget sih. Jadi ini masalah ini, timing ini jadi penting. Nih kalau kita lihat di sini, ini timing nih. Ini ada waktu, selalu ada time nih, karena kita ngirim datanya serial. Jadi ada 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Nah ini waktu jadi penting banget. Konsekuensinya kita harus ngontrol waktu. Jangan sampai salah nih waktunya. Dan semua ini dikontrol oleh clock waktu yang ada dalam prosesor. Oke. Nah, it's close. Nah. Ini ada timing control. Fungsinya buat itu. Supaya waktunya benar semua. Jangan sampai ujung sebelah sana salah ngartiin. Ini harusnya 1 atau 0 segala macam, salah ngartiin. Gitu. Jadi ada timing controlnya. Kemudian, nah, ini ada timing system, ada timing control ya. Ini urusan waktu semua dah. Urusan waktu semua. Nah, kemudian ada 2 makhluk penting di sini. Ada instruction decoder, ada arithmetic logic unit. Kalau arithmetic logic unit adalah unit untuk aritmatik tuh aritmatik apa ya, tambah kurang kali aljabar lah, tambah kurang kali kali sebenarnya cuma nambah ditambah tambah jadi kali. Kalau kali kayak gitu ya. Jadi dia sebenarnya fungsinya cuma tambah kurang,
yang banyaknya tambah kurang. Kalau logic tuh and, or, not, itu logic semua. Nah, kalau Anda sudah ngerjakan kuliah saya, pasti ada aljabar biner di kuliah saya. Di ujiannya selalu ada aljabar biner. Ini adalah fungsi yang ini nih, aljabar biner. Jadi saya lebih tekanan ke logiknya. Supaya Anda ngerti 1010 gitu, cara beroperasinya gimana. Jadi kalau saya suka iseng nanya kan 1 tambah 1 berapa? Orang jawabnya 2, padahal kagak. Kalau di komputer 1 tambah 1 adalah 10, bukan 2 gitu. Karena komputer cuma tahu 2 bilangan kan, 0 dan 1 aja. Dia nggak tahu bilangan yang lain. Jadi dalam komputer tidak ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nggak ada dalam komputer. Adanya cuma 1 sama 0 aja. Jadi 1 tambah 1, 1, 0. 1, 0 tambah 1, 1, 1. 1, 1 tambah 1, 0, 0, 1 gitu. Jadi 1, 0, 0 salah kebalik. Jadi itu logic, arithmetic logic unit fungsinya gitu. Nah, jadi cuman tambah kurang sama and, or, not gitu ya. Kalau n tuh 1, n1, 1. 1 n 0, 0. Kalau or 1 or 0, 1. Nah, itu harus ngerti. Itu kalau mau gampang sih pakai sakelar aja, sakelar listrik. Oke, yang satu serial, satu paralel. Kalau N itu seri, kalau OR itu paralel, kira-kira gitu. Nah, sekarang instruction decoder. Jadi komputer itu dapat perintah dari kita sebagai programmer, sebagai orang yang memprogram. Oke. Nah, program ini akan diterjemahkan sama instruction decoder ini. Bentuknya kode. Misalnya kalau perintahnya 1011 misalnya, itu adalah tolong jumlahkan register ini dengan register itu. Nanti ada kodenya 1011. Jadi bentuknya kode-kode sih. Jadi ada tabel, bentuknya tabel doang sih sebenarnya. Jadi kalau 1011 tambah 1010 misalnya kurang apa kayak gitulah. Nah, itu ada tabelnya. Nanti tabelnya instruction decoder ini, tabel tadi kan itu 1010 semua nih. Nah, supaya manusia gampang, komputer bikin yang namanya bahasa assembler. Jadi bahasa assembler sebetulnya supaya manusia nggak usah ngapalin 1010, dia pakai bahasa ini perintah add tambah, ini perintah subtract kurang, ini perintah shift. Jadi kalau ada data 1011 misalnya, kalau di shift dia satu yang ujungnya dibuang, jadi tinggal 0101. Jadi 1011 digeser shift right, geser ke kanan jadi 0101 karena satu ujungnya dibuang gitu. Jadi itu semua urusannya di instruction decoder tadi gitu ya. Jadi instruction decoder ini yang berhubungan erat sama bahasa assembler gitu. Mudah-mudahan ini mungkin kalau pertama kali diterangin mungkin pusing kali ya. Tapi mudah-mudahan rada kebayang dikit ya. Jadi ada yang urusannya sama nerima sama ngirim data. Ini ada program counter, ada register array, ada timing, ada data buffer, ada timing system, itu buat komunikasinya. Ada yang tugasnya adalah untuk memproses data. Ini ada instruction decoder, ada arithmetic logic unit. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Saya coba cari ya hubungan sama assembly language and binary-nya. Coba saya cari nih. Nah, ini dia nih. Boleh kelihatan nih. Ini kelihatan. Jadi, ini contohnya nih. Ini ada perintah ini LD. LD itu load. Load register 1 dengan angka 10. Ntar saya geser dulu biar kelihatan nih, gampang. Ini load register 1, load register 2 dengan kayak ginian. Ini tambahkan register 1 ke sama register 3, masukin hasilnya ke register 3. Ini store itu simpan bilangan ini ke dalam register 1.
Sebenarnya perintah benernya kayak gini sih, 1100 kayak gini-gini. Ini perintah yang dikirim, yang diterima sama prosesor kayak gini sih sebenarnya. Jadi perintahnya 10101 kayak gini, kalau dalam bahasa manusianya yang kayak gini. Jadi yang namanya bahasa assembler adalah bahasa, jadi binary yang dibuat dalam bahasa manusia. Kira-kira gitulah. Jadi sebenarnya bahasanya bahasa binary, kan komputer cuma ngerti binary 101010. Cuman supaya gampang jadi dibikin bahasa manusia kayak gini. Jadi bentuknya tabel aja sih sebenarnya. Jadi tabel. Kita lebih ngerti, kita sekarang udah susah dengan bahasa yang ini. Bahasa yang binary ini agak susah. Cuman bukunya ada. Ini kalau mau iseng, saya masuk ke sini tadi ya. Ini masuk ke daftar perpustakaan saya, clear layar. Assembly language. Nah, ini buku-bukunya. Bisa dilihat. Kalau mau iseng, coba saya buka juga ya. Bisa nggak saya buka? var data, library, books, assembly language. Ini dia. Oke. Ini karena saya pakai Linux, saya carinya yang ada kata-kata Linuxnya aja. Ini ada assembly language programming in Linux gitu ya. Ini ada beberapa. Ini ada yang dengan contoh code-nya sekalian, bisa. Jadi kalau mau iseng bisa kayak gini nih. Nah, ini x86 jadi 64 bit nih. Ini bukunya kayak gini sih. Coba kita lihat ada contoh-contohnya. Saya mau cari contohnya aja. Nah, ini contohnya bentuknya kayak gini. Jadi kalau kita baca buku, nggak usah seluruh buku dibaca sih sebenarnya. Kita lihat langsung contoh kayak gimana, terus bisa kita coba gitu ya. Bisa dicoba. Nah, ini kebetulan dia pakai NISM. Pakai NISM, saya harus install dulu NISM-nya sih. Nih harus install nih. Ini cara ngompilnya dikasih tahu. Nah, ini datanya kayak gini nih. Nih programmingnya kayak gini. Jadi ini push, move, ini semua nanti diterjemahkan sama compiler bahasa assemblernya ke angka 1010 sih sebenarnya. Jadi ini akan diterjemahkan. Nah, kalau kita pakai bahasa Python, pakai Java, pakai C segala macam, compiler Python, Java, C segala macam, dia akan menerjemahkan bahasa manusia tadi ke bahasa assembly, bahasa ini, gitu. Tapi kalau dia bagus sih langsung ke bahasa mesin sih. Seringkali ke bahasa mesin juga langsung. Jadi bisa kayak gitu, bisa ke sini atau bisa ke mesin langsung. Oke. Nah, kira-kira kayak gitulah bahasa assembler. Nah, ini nanti bisa dilihat sih. Nah, ini bedanya byte, word, double, quote. Yang byte itu 8 bit, word itu 16 bit, double precision itu 32 bit, quote itu 64 bit datanya. Itu kira-kira. Jadi itu kalau kita mendefinisikan sesuatu ya. Tapi ini udah bahasa assembler banget sih. Bahasa assembler. Kalau mau ngiseng bisa pakai kayak ginian. Kalau mau iseng lagi cari yang ada file ininya sih sebenarnya, code-nya. Ini contoh programnya soalnya code zip ini. Coba bisa nggak gue baca? Nah, ini udah bahasa programnya nih. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, ini di chapter 1 ada contoh apa aja, kita bisa lihat. Nah, udah bisa langsung dipakai aja sih sebenarnya. Tapi tetap kita perlu ini ya. Perlu apa sih namanya? Perlu baca bukunya. Nah, ini maksudnya ini apa gitu. Harus baca bukunya sih. Kalau ini bahasa assembler. Cuman sebetulnya dia curang. Ini saya kasih tahu dulu ya. Ini bahasa assembler dia curang. Jadi di dalam sistem operasi biasanya dia udah punya subroutine, udah punya aplikasi kecil-kecil lah dalam sistem operasi. Untuk ngerjain apa. Nah, ini yang dilakukan di sini, ini saya kasih cerita dikit aja lah ya. Yang dilakukan di sini adalah, nih perhatiin, int 080, into interrupt.
kasih interrupt ke 080, dia akan melakukan panggilan ke sistem. Sistem maksudnya sistem operasi. Dia akan panggilan sistem operasi. Nah, sistem operasi waktu dipanggil, dia akan ngelihat ini register nih. AX, BX itu register. Dia akan ngelihat isinya AX apa, isinya BX apa. Nah, dari kode ini dia akan mengerjakan sesuatu. Ini bentuknya tabel lagi. Jadi tapi ini bahasa assembler, tapi nanti dia akan ngomong ke sistem operasi yang diinstal di komputer kita. Ini tapi yang 080 itu Linux biasanya. Gitu ya. Jadi ini bahasa mesin yang ngobrol sama sistem operasi, kira-kira kayak gitu. Ini mudah-mudahan minggu depan lah saya coba terangin yang gini-ginian ya. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak pusing kepala. Gue yakin dosen lain ngajarin nggak kayak gini soalnya. Ini Ono doang yang ngajar kayak gini karena gue ngerti dalamnya prosesor mau diapain. Oke, ini udah mulai kebayang ya. Oke, sekarang kita mulai pelan-pelan. Ini udah, jadi ada tabel sebenarnya antara bahasa assembler. Wah, ini udah tabel horor lagi nih. Ini ntar baca-baca, tapi logikanya cuma tabel gini doang sih. Jadi si mesin cuma bacanya 1010 sih sebenarnya. Terus manusia kalau baca kayak ginian pusing kan, 1100 001 itu apa, pusing. Jadi diterjemahkan dalam bahasa assembler itu load, ini add, ini apa. Cuman kalau dulu waktu saya seumur Anda ini, kita sama teman-teman sekelas, dosennya kalah sih sebenarnya. Jangan khawatir, dosen pasti kalah sama mahasiswa. Saya sama teman-teman sekelas itu kita sampai apal. 1100 itu apa, 1101 itu apa, tak apal, saking seringnya kita ngoding pakai bahasa mesin ini. Jadi kita apal lama-lama. Itu. Jadi manusia bisa apal juga sih. Manusia yang rada gelo apal. Oke. Ini udah, ini beres ya. Sekarang coba kita lihat lagi. Saya ini tutup aja. Ini udah ya, udah kebayang. Coba kita lihat yang lagi. Ini prosesor yang lain, Atmega. Kalau ini lebih gila, ini prosesor yang lebih modern lah daripada Z80 ya. Nah, ini adalah prosesor yang biasanya dipakai di Arduino kayak gitu ya. Bedanya apa? Ini ada nggak? Nah, ini dia. Diterangin kagak ya? Ada ininya nggak ya? Wah. Ini nggak. Kalau yang tadi bagus banget sih soalnya. Yang ini nggak terlalu. Nggak ada informasi ini apa-apa, nggak ada ya. Wish. Kagak ada informasinya buat apa segala macam. Tapi kalau ngelihat kayak gini sederhana caranya. Ini kelihatan terstruktur nih. Ini terstruktur rapih yang di sini. Yang ini kelihatan berantakan. Oke. Jadi kalau udah ngelihat gini sederhana cara ngelihatnya. Ini pasti urusannya memori, register. Register biasanya desainnya sama. Karena isinya cuman ini bahasa orang elektronik nih. Isinya flip-flop. Flip-flop. Ya kalau Anda ya ntar belajar lah flip-flop. Tapi intinya itu kalau memori itu dia terstruktur seperti ini. Sementara kalau yang yang harus proses kerja segala macam biasanya nggak terstruktur kayak gitu. Cuman ini real estate-nya apa, ini bagian apa segala macam nggak diterangin sih. Coba. Real estate Atmega 328 ya. Image. Diterangin kagak ya? Kagak. Nggak diterangin. Atmega 28 chip. Ya. Kagak diterangin dalamnya. Ya udah, sekarang kita lihat luarnya aja dah. Luarnya aja, atau saya kasih lihat dulu pin ya, pin Z80 bisa kita lihat, nanti kita lihat beda pinnya. Ini Z80 pinnya kayak gini kira-kira. Ini yang A0 sampai A15 itu adalah pin yang untuk ngasih address RAM memori. Jadi dia punya 16 bit address dari A0 sampai A15. Ini buat ngasih address memori di luar. Jadi kan kalau komputer, kalau ditanya RAM lu berapa? 4 GB, 8 GB. Itu 32 bit. Nah, ini cuma 16 bit nih. 16 bit. Gitu ya. Nah, ini ada data. Ini ada
D0, D1, D2, D3, 4, 5, 6 itu ini buat ngirim datanya. Jadi ada address, ada data. Nah, sisanya ini adalah buat kontrol. Ini ada halt, ada IO request, ada reset, ada wait, ada interrupt, ada NMI adalah non-maskable interrupt. Jadi kalau interrupt tuh interupsi. Jadi misalnya kalau ada sesuatu dia dari luar bisa ngasih interupsi ke dalam prosesor. Interupsi, saya ada kerjaan nih. Cuman prosesor boleh ngerjain kerjaan lain yang lain dulu sebelum ngerjain tugas yang diinterupsi ini. Tapi kalau non-maskable interrupt itu kalau interupsi ini masuk, apapun yang kerjaan yang sedang dikerjakan harus di save dulu, langsung kerjain interupsi yang masuk. Jadi kira-kira gitu. Jadi ini semua kontrol. Yang ini kontrol semua nih. Jadi isinya cuman kontrol, terus data, terus address. Kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di Atmega itu yang dipakai di Arduino ya. Atmega. Nih. Nah, Atmega beda banget dalamnya sama kalau kita perhatiin di Atmega itu tidak ada address. Perhatiin aja nggak ada address di sini. Tidak ada address loh. Addressnya hilang. Nggak ada data. Datanya nggak ada. Kalau di Z80 ada. Data sama address ada. Kalau ini langsung, ini ADC 1, ADC 2, ADC 3. ADC adalah analog digital converter. Jadi dia buat convert sinyal analog yang ada di luar masuk ke dalam prosesor, bisa juga balikin dari prosesor keluar. Dia bisa ADC, bisa DAC sih sebenarnya. DAC adalah digital analog converter, kalau ADC analog digital converter. Jadi dia convert dari analog ke digital atau dia convert dari digital ke analog. Jadi ini makhluknya. Dia juga ada ini input data nih, input data 0, 1 dan sebagainya. Dia punya. Tapi nggak ada pin data sama address nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena memori sama memorinya dia udah di dalam sini. Di dalam si Atmega itu ada memorinya gitu. Jadi memori udah di dalam. Berbeda sama Z80 sama prosesor komputer yang kita tahu, i5 dan sebagainya, memorinya ada di luar. Nah, ini ada di dalam. Konsekuensinya dia nggak butuh ngeluarin address sama data. Nah, cuman di Atmega ini dia di dalamnya dia sudah ada sensor-sensor buat analog digital converter segala macam udah di dalam sini, dan dia, nah ini ada serial PWM. PWM itu pulse width modulation. Coba saya kasih lihat ya PWM itu apa. Ini banyak istilah-istilah mungkin nggak familiar ya. Kita lihat PWM. Jadi dia bentuknya cuma 0,5 volt, tetap 0101, tapi dia bisa ngatur lebar ininya, lebar apa sih namanya? Lebar si sinyal 01-nya. Jadi ini pulse width. Width itu lebar modulation. Jadi lebarnya bisa dia modulasi, bisa dia geser-geser. Nah, kalau dia main geser-geser gini, konsekuensinya nanti kalau kita hitung rata-rata sinyalnya jadi kayak gini nih sebenarnya. Ini kan di atasnya kayak gini. Tapi nanti kalau diukur rata-ratanya, yang ini rata-ratanya kecil, naik, ini rata-ratanya padat, di sebelah sini padat, kelihatan padat, nanti turun lagi. Jadi kita punya sinyal kayak gini sih. Nah ini misalnya yang ini ya, ini saya geser dulu nih. Nah kita punya sinyal kayak gini nih. Nah konsekuensinya dengan kita mainkan pulse width modulation, kita bisa punya sinyal, gitu. Dengan cara itu kita bisa bikin suara, gitu. Jadi teknik bikin suara di Arduino, dia makanya pulse width modulation sebenarnya, gitu. Jadi ini 50%, 75%, 25%. Jadi kalau 50% kan sinus. Kalau ini sinusnya banyak keisi, off-nya kecil. Yang ini banyak off-nya, isinya kecil. Ya. Nah ini, jadi mainnya seru banget nih. Yang ini pakai sinyal ini ya, gigi gergaji, kira-kira kayak gitu. Ini dengan cara ini ya. Width-nya diatur di sini sih sebenarnya. Cuman outputnya kayak gini. Tapi supaya jadi smooth, kita pengennya sinyalnya jangan gigi gergaji banget kan. Kita pengennya smooth, yang warna merah nih. Nah ini kalau secara elektronika kita bisa pasangin kapasitor sih.
nanti jadi lebih bagus sinyalnya gitu. Jadi harus ngerti sedikit dunia elektronik sih sebenarnya kalau udah mainan kayak gini. Makanya kalau saya nyaman-nyaman aja ngomong kayak gini, orang backgroundnya elektro. Ini beres ya, mulai kebayang ya, mudah-mudahan kebayang nih. Kalau nggak kebayang silakan tulis di chat sambil saya monitoring chat soalnya. Oke. Nih, cuman saya tadi nyari ininya Atmega ada blok dia, kalau nggak gini lah. Saya ganti kayak kata kuncinya. Sorry, salah. Atmega 328 blok diagram. Nah, ini lebih seru nih, lebih kelihatan 6 blok diagram. Saya tadinya lihat dari real estate-nya dia, ternyata nggak bisa. Mana yang rada seru ya? Coba. Nah ini mudah-mudahan kelihatan nih. Nah ini kelihatan. Gedein dikit. Nah, jadi kalau kita lihat dia punya, ini dalamnya dia. Ini memorinya di sini nih ada EEPROM, ada static RAM, ada flash. Flash itu kita bisa masukin program ke dalam flashnya. Kalau EEPROM itu program bawaannya dia, static RAM itu tempat naruh variabel hasil data-datanya dia di SRAM. Oke. Kenapa dia pakai static RAM? Itu static RAM tuh maksudnya gini, kalau sampai listriknya mati, data tetap tersimpan dalam RAM. Gitu. Kalau memori kita di komputer kan dynamic RAM kategorinya, jadi datanya hanya ada di dalam RAM kalau ada listrik. Kalau listriknya mati, ya mati, datanya hilang. Kalau static RAM enggak, listrik mati datanya masih ada. Terus di dalam sini juga ada AD converter buat convert analog digital. Ini ada 2 AD converternya. Terus dia punya komunikasi serial. USART itu buat serial communication. Ada buat komunikasi SPI, buat komunikasi juga. Tapi CPU-nya ini di sini nih, di dalamnya CPU. Ini yang kita lihat dari luar, yang titik-titik ini yang di luar loh. Di dalamnya dia rumit banget. Jadi AVR itu adalah Atmega dan teman-temannya itu yang kita pakai di apa sih namanya? Di Arduino segala macam. Itu prosesornya sendiri komputer sebenarnya. Jadi prosesor Atmega itu komputer, bukan prosesor sih sebenarnya. Jadi dalam prosesor sudah ada semua segala macam yang dibutuhin, ada semua. Jadi akibatnya yang di sini yang dari luar itu udah bentuknya input output aja. Tidak perlu lagi memori ditambahin segala macam, nggak perlu. Ini hanya input output aja yang dari luar. Jadi itu perbedaan antara Atmega sama Z80 sama i5, i7 segala macam ini. Makanya Atmega, Arduino dan teman-temannya enak buat kita pakai buat sensor apa segala macam. Soalnya kita beli chip itu langsung beres semua yang kita butuhin. Sensor-sensornya, I/O yang buat komunikasi keluarnya udah ada di dalam. Nggak usah mikir lagi gitu ya. Kalau saya sekarang udah cenderung kagak pakai Arduino, tapi masih kompilernya tetap Arduino ya. Kalau jadi nanti besok-besok mungkin saya demonya pakai ini nih. Barangnya ada di belakang saya sih sebenarnya. Saya pakainya Wemos D1 Mini. Ini enak. Nih, harganya 27.000. Kayak gini nih. Ini parah nih, makhluk ini parah banget. Jadi ini parah banget. Pakai ESP8266. Ini kelihatan ini bentuknya rada ajaib. Ini antena sih sebenarnya. Ini antena WiFi. Jadi udah ada WiFi, komunikasinya bisa pakai WiFi. Cuman kalau bedanya sama Arduino, di Arduino tuh ada analog digital converternya ada berapa ya? 7 apa berapa ADC-nya. Ini ADC-nya cuma ada 1. Cuman input output logiknya 1010-nya dia punya berapa ya? Lupa. Nggak sebanyak Arduino emang. Jadi tidak sebanyak Arduino tapi murah banget, harganya 27.000. Udah gitu di sini sudah ada WiFi segala macam, jadi komunikasi beres. Kalau Arduino dia nggak punya komunikasi,
Wi-Fi-nya nggak ada, Ethernet-nya nggak ada. Jadi kita harus tambahin kalau di Arduino. Dan modul buat Wi-Fi-nya 100.000 sendiri. Arduino sekarang udah mahal, udah dekat 100.000. Jadi Arduino sama Ethernet-nya kadang-kadang 200.000 sendiri. Males banget. Jadi akibatnya saya sekarang udah pakai yang ini aja lah, 27.000, murah. Bisa buat lucu-lucuan gitu. Kalau saya udah makainya ini sekarang banyaknya gitu ya, beres ya. Cuman coba kita lihat blok diagram Wemos B1 mini. Coba, ini udah, alalala. Saya geser sini ya. Prosesornya apa sih? Nggak tahu saya Wemos pakai prosesor apa sih. Oh, pakai SP32. Oh, SP ini dia nih. Ini prosesornya dia nih. ESP12F, ESP8266 mod. Ya, pakai ESP12F. Coba kita lihat ya, blok diagram ESP8266. Nah, ini dalamnya dia. Oke. Ups, gimana caranya? Oh, ini saya geser lagi ke bawah sana. Nah, kalau kita lihat di prosesornya sendiri, ini di dalamnya dia, dalam prosesor sudah ada Wi-Fi-nya. Ini parah nih, Wi-Fi udah di dalam, parah banget. Ini Wi-Fi, segini nih Wi-Fi, segini nih Wi-Fi. Kelonya, asik, keren. Saya baru ngeliat juga sih. Kemudian di sini ada prosesornya yang kita kenal, yang kayak C80 segala macam ada di sini. Ada register, ada sequencer, ada segala macam ada di sini. Kemudian di sini ada memori RAM. Terus di sini ada buat input outputnya udah disediain di sini. ADC-nya ada di mana ADC-nya? Nggak disebut sama dia, tapi ADC-nya ada 1 biji. Nggak ditulis sama sini. Gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu tuh makhluknya. Coba kita lihat lagi. Nih, ini ada PWM. Ini ada ADC nih. Gitu ya. 82. Nah, ini kayaknya lebih benar nih. Nah, yang menarik ini sih sebenarnya. Geblek. Ini Wi-Fi-nya bisa dirubah frekuensinya kali. Ya. Kalau saya orang radio, sebenarnya saya kerjanya ngoprek radio. Kalau iseng. Ini buat kontrol. Jadi satu blok yang ini urusannya buat kontrol radio semua nih. Ada PLL, VCO, ini adalah untuk ngatur frekuensi yang kita pakai buat Wi-Fi sebetulnya. Tergantung dia mampu main di frekuensi berapa aja. Tapi kayaknya ini cuma di frekuensi 2,4 aja sih. Gitu. Nah, kalau udah seperti ini, jadi ini kalau Z80 kan cuma yang di sininya aja Z80. Nah, kita biasanya nyebutnya SoC. Makhluk-makhluk yang seperti ini kita nyebutnya bukan prosesor lagi, tapi SoC. SoC singkatan dari System on Chip. Jadi sistem komputer di dalam satu chip. Dalam satu chip udah ada sistem komputer sebenarnya. Jadi kita nyebutnya bukan prosesor lagi, kita nyebutnya SoC. Itu ya, beres ya. Jadi mudah-mudahan kebayang nih makhluknya. Oke. Coba kita lihat lagi. Ini udah kebayang Atmega 32 ini. Sarannya kalau mau ngoprek-ngoprek, jadi nanti saya akan banyak ini kalau dilihat kuliahnya. Bentar, bisa ditutup nggak? Ini saya baru ini nanti kita akan coba bahasa assemblernya segala macam. Kita akan coba. Ini mungkin 2 ini akan jadi 1. Nah, nanti kita akan banyak, ini bentuknya praktek. Yang bawah ini praktek. Nah, jadi saya punya masalah besar sebenarnya untuk praktek. Praktek itu paling enak kalau di kelas. Maksudnya bukan lewat Zoom, secara fisik. Jadi yang beruntung nih, jujur yang beruntung nih yang kelas reguler sih sebenarnya, karena bisa ketemu saya langsung dan saya akan bawa peralatannya dan kita akan nyoba prakteknya di kelas. Nah, buat yang kelas pakai Zoom, ya kepaksa ngelihat doang nih ntar. Agak susah gitu. Gimana ya? Saya akan coba usahain pakai Android
handphone dijalanin apa sih namanya, apa, screen sharing, dan saya akan ngambil video terus sambil screen sharing supaya kelihatan. Cuman itu susah banget sih sebenarnya. Jadi ini Arduino prakteknya rada susah-susah, gampang. Kalau kalau di kelas lebih gampang. Kalau kelas fisik gampang banget. Kalau pakai Zoom setengah mati. Yang setengah mati dosennya, lu enak ngelihatnya, gue yang mampuk ini. Gitu ya, beres ya. Nih, nah, oke, coba kita lihat lagi. Ini udah beres, coba kita back. Oke, kita ke atas ya. Ada yang kurang lagi nggak? Ups, coba lihat. Ini udah. Oke, jadi ada yang pakai SoC, System on Chip, itu namanya sering disebut microcontroller. Kalau yang ini adalah microprocessor. Ini kayaknya pakai tutorial microprocessor, ini makainya YouTube nih kalau nggak salah. Coba kita lihat pakainya apa dia. Tapi itu yang saya terangin semua sih. Ya, ups. Oh, oke, tutorial points. Kalau ini keren, tutorial points. Silakan dibaca-baca. Jadi ini tutorial. Di sini ada overview, classification, 8085 arsitektur, pin configuration, mode, address interrupt, instruction set. Nah, ini lumayan. 8085 itu prosesor yang awal punya Intel, kemudian masuk ke 8086. 8086 yang booming banget di 8086 itu komputer awal, kemudian masuk ke 286, 80286, 80386, terus lanjut sampai i3, i5 segala macam. Jadi ini kalau lihat sejarahnya 8085 awal bangetnya gitu ya. Nah, di sini kelihatan yang dipakai 8 bit data bus, 16 bit address bus, terus ada program counter, stack pointer, ada registernya ada berapa. Ini cuman ini aja kata yang pentingnya. Ini yang tadi saya terangin pakai 80. Kita di Indonesia kebanyakan mahasiswanya makanya 80 bukan 8085. 80 buatan siapa ya, lupa gue. Pokoknya pakainya 80 kira-kira. Jadi yang saya terangin tadi sih sebenarnya. Oke. Ini saya nggak akan terlalu dalam, tapi ntar kita akan coba simulasi ntar. Besok kita akan coba simulasi ya. Ini bisa dibaca-baca aja. Kira-kira yang ini kalau komputer sistem arsitektur yang saya terangin yang tadi juga. Ini tutorial pun keren banget sih sebenarnya, ini yang keren. Oke. Dia cuma kayak gini doang, kurang ajar. Sistem arsitektur cuma kayak gini doang yang tadi ya. Ya udah deh. Nah, minggu depan saya akan mulai masuk ke bahasa assembler. Nih, saya akan masuk ke bahasa assembler. Mana dia? Silahkan dikerjakan kuisnya semua ya. Dari awal semester sampai akhir semester silahkan dikerjakan. Boleh berkali-kali, diambil nilai tertinggi seperti biasa. Kasih tahu adik-adik kelasnya juga. Kalau pengen ngambil juga silakan aja sih. Jadi nanti kejadiannya gini. Jadi Anda semua boleh ngerjain semua ini sampai selesai, sampai nilainya bagus. Cuma nanti biasanya nilai akan diblokir sama si Pak Aziz. Nilai masuk, cuman untuk dikeluarin biasanya Pak Aziz urusannya masalah administrasi, SPP, apa segala macam. Tapi nilainya udah ada. Jadi nanti kalau udah SPP-nya beres apa segala macam, baru si Pak Aziz ngeluarin nilainya. Kira-kira kayak gitulah prosedur yang ada di sono. Kalau gue sih kasih ilmu, kasih aja. Lu kagak bayar SPP, emang gue pikirin. Parah banget kalau nama, tidak baik. Oke, sekarang minggu depan kita akan coba belajar bahasa assembler. Pakai NISM, Network Assembler. Kemudian kita akan masuk ke sini. Nah, yang penting yang ini nih, simulator mikroprosesornya. Ada beberapa simulator, ada 2 simulator mikroprosesor, ada 8 bit, ada yang WebPSIM. Ini dari bahasa assembler ini kita akan coba ngelihat prosesnya gimana pada saat dia mengerjakan bahasa assembler tadi. Kita bisa lihat di simulator ini. Jadi ini minggu depan lah ya.
minggu depan. Kita akan coba lihat ini ada struktur bahasa sebenarnya seperti apa, terus code segmen, data segmen, BSS, segala macam kita lihat, gitu ya. Dari simulator ini, setelah ngerti simulator, kita bisa ngelihat, nggak tahu sih bisa minggu depan juga atau enggak ya. Ini bisa kita praktekin nih di komputer. Cuman saya pakainya Linux. Kalau Anda pakai Windows, caranya mungkin beda, harus cari. Terutama buat sistem call, table-nya. Beda soalnya, Linux sama Windows beda banget. Jadi sistem operasi Linux sama Windows, sistem call-nya lain. Tapi logika berpikirnya sama, cuman sistem call-nya lain. Kode-kodenya beda. Misalnya kalau Linux pakai 080 interrupt-nya. Kayak gitu. Jadi bedanya di situ sih terutama. Nggak tahu ini apakah bisa dalam satu pertemuan bisa dihajar 2 modul sekaligus atau 1 modul 1 pertemuan, nggak tahu sih. Jadi kira-kira ini buat minggu depan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, aman kayaknya ya. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Mungkin kalau pertama kali biasanya pada pusing nih, lagi diomongin apa sih gitu. Mudah-mudahan nggak terlalu pusing. Nanti pelan-pelan kita. Jadi ini cuma 2-3 pertemuan pertama aja yang kayak gini, yang sangat hardcore banget. Nanti selanjutnya kita akan coba bentuknya banyak praktek di bawah-bawah ini. Ini harusnya diajarin di kuliah IoT. Karena saya nggak dikasih kuliah IoT, saya akan ngajarin ini. Ini kuliah IoT sebenarnya sih, yang bawah. Oke, beres? Aman? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kita tutup dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan, gitu ya. Oke. Sama-sama, saya live juga ya.